الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Jangan kalah semangat dengan orang-orang yang semangat dalam hal keburukan. Kita harus lebih sabar. Orang bisa istiqomah di atas kemaksiatan, kenapa kita tidak bisa istiqomah di atas kebaikan? Salah satunya ketika istiqomah mendidik anak-anak kita. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, orang tua bagaimana membangun akhlak. Nah, ini penting. Bagaimana ya, misalnya kalau ada tamu, anaknya diajarkan, "Dek, buatkan teh buat tamu." Itu dia, kenapa? Nanti anak diajarkan ta'zim terhadap tamu. Masih ada mboten, Pak? Masih ada? Anaknya suruh menyediakan teh untuk tamu, nanti dikenalkan bagaimana cara melayani tamu, bagaimana ketika bersama tamu, bagaimana berbicara di depan tamu. Itu adab. Jadi penting, kan apa? Nanti anak ini akan ketika dewasa paham bagaimana ketika ada tamu ke rumahnya. Ya, sesekali tidak apa-apa sama sekali. Ini akhlak. Ini akhlak. Bagaimana ketika mengajari anak tidak boleh memotong pembicaraan orang tuanya, mengajari anak agar ya kepada orang tuanya tidak teriak-teriak, diajarkan. Nah, ini penting, karena ini bekal anak-anak kita, sehingga menjadi anak-anak yang beradab. Ya syukur-syukur kalau masih ada yang mengajarkan kromo inggil, ya, kan sudah jarang ya. Syukur-syukur masih ada yang mengajarkan kromo inggil, Masya Allah. Tapi paling tidak mengajarkan adab harian. Misalnya kalau anak kita bertamu, ya dikasih tahu, "Nak, ambilnya pakai tangan kanan." Itu pengajaran adab. Ya, pengajaran adab. Termasuk juga mengajar anak untuk cium tangan. Misalnya kita bertamu ke bude kita, "Dek, cium tangan Pak D, cium tangan Simbah." Itu akhlak. Agar apa? Itu sebenarnya mengajarkan anak itu ta'zim terhadap yang lebih tua. Ya, biasakan ya mencium yang lebih tua. Misalnya bertamu silaturahim ketika lebaran, mencium yang lebih tua, Pak D, Bu D, Bule, Simbah, dicium tangannya, diajarkan, dikenalkan seperti ini. Mengajar anak adab untuk ta'zim, hormat. Jangan sampai hilang yang seperti ini. Jangan sampai hilang. Ya. Atau misalnya diajarkan anak-anak tidak boleh lewat di depan orang tua, ini juga sudah mulai hilang. Ya, misalnya ketika di rumah, di masjid dan sebagainya, ketika ada cerita, ajarkan anak-anak tidak boleh lewat di depan orang. Dan ini sebenarnya ajaran orang tua dulu, gitu. Di depan lagi. Ini sopan santun agar apa? Anak-anak tak memiliki ta'zim terhadap orang lain. Misalnya